Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dulu digembar-gemborkan sebagai simbol kemajuan Indonesia, kini justru menimbulkan banyak tanda tanya. Setelah diresmikan dengan kebanggaan besar, proyek ini ternyata masih jauh dari menguntungkan. Pendapatan tiketnya rendah, biaya operasional tinggi, dan yang paling mencemaskan, beban utangnya sangat besar. Dulu, publik dijanjikan bahwa proyek ini tidak akan menggunakan dana negara. Namun kenyataannya berbeda. Ketika biaya melonjak dari 86 triliun rupiah menjadi lebih dari 113 triliun rupiah, pemerintah akhirnya harus ikut menanggung utangnya melalui APBN yang kemudian dialihkan ke Danantara. Janji tanpa beban negara perlahan menguap, tergantikan oleh realita ekonomi yang berat. Sumber utama pembiayaan proyek ini berasal dari China Development Bank, sebesar 60% dari total biaya. Artinya, Indonesia meminjam uang dalam jumlah sangat besar dari lembaga keuangan milik pemerintah Cina dengan jaminan proyek strategis nasional. Ketika utang sebesar ini mulai menekan, pemerintah pun mengambil langkah yang mengejutkan, meminta restrukturisasi tenor utang hingga 60 tahun. Bayangkan, 6 dekade ke depan, 3 generasi rakyat Indonesia akan ikut menanggung cicilan dari proyek yang katanya menjadi kebanggaan nasional. Restrukturisasi utang selama itu bukan pertanda kekuatan finansial, tetapi tanda bahwa negara sudah kesulitan membayar tepat waktu. Situasi ini membuat banyak pihak mulai waspada terhadap ancaman jebakan utang Cina atau yang dikenal dengan debt trap diplomacy. China menggunakan skema pinjaman infrastruktur besar untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politiknya ke berbagai negara. Contohnya sudah banyak. Sri Lanka kehilangan kendali atas pelabuhan Hambantota. Pakistan terjerat dalam utang proyek koridor ekonomi Cina. Dan di Afrika, beberapa negara bahkan harus menyerahkan aset strategis karena gagal bayar. Apakah Indonesia akan mengalami hal yang sama? Mungkin belum, tapi gejalanya mulai terlihat. Ketergantungan pada Cina kini bukan hanya soal utang, tapi juga teknologi, sistem operasional, dan bahkan suku cadang. Semua aspek teknis proyek kereta cepat dikendalikan oleh pihak Cina. Kalau suatu saat terjadi gangguan, Indonesia tidak punya kendali penuh untuk memperbaikinya tanpa bantuan Cina. Lebih parah lagi, transparansi proyek ini sangat lemah. Publik tidak tahu secara jelas berapa total utang yang harus dibayar, berapa bunga yang dibebankan, dan bagaimana pembagian hasil antara pihak Indonesia dan Cina. Padahal proyek sebesar ini seharusnya terbuka untuk diaudit, karena menyangkut uang publik. Kalau situasi ini dibiarkan, restrukturisasi hingga 60 tahun hanya akan memperdalam ketergantungan kita. Semakin panjang masa utang, semakin besar pula total bunga yang harus dibayar. Dan semakin lama, posisi tawar Indonesia akan semakin kecil di hadapan Cina. Risiko paling nyata adalah ketika pendapatan proyek terus defisit, dan pemerintah harus menutupinya dengan dana dari APBN. Itu artinya rakyat melalui pajak dan anggaran negara yang akhirnya menanggung beban dari proyek yang dulu dijanjikan tidak membebani mereka. Apakah itu masih bisa disebut pembangunan strategis? Atau justru bentuk baru dari jebakan utang modern yang dibungkus dalam kata-kata kemajuan? Sekarang tanggung jawab besar berada di tangan Presiden Prabowo. Beliau mewarisi proyek dengan beban besar dan reputasi sensitif di tengah hubungan diplomatik yang rumit antara Jakarta dan Beijing. Pertanyaannya, apakah Presiden Prabowo berani melakukan audit menyeluruh, membuka kontrak ke publik, dan menegosiasi ulang skema utangnya agar lebih adil bagi Indonesia? Ataukah pemerintahan Prabowo ini akan memilih diam demi menjaga hubungan politik dengan Cina? Langkah yang diambil Presiden Prabowo dalam 1 tahun pertama, pemerintahannya akan menentukan apakah proyek ini bisa diselamatkan atau justru berubah menjadi simbol ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap Cina. Karena yang lebih berbahaya dari jebakan utang bukanlah jumlah uangnya, tetapi ketika bangsa ini tidak sadar bahwa ia sedang dijebak secara perlahan. Bagaimana pendapat kalian? Apakah proyek ini masih layak disebut kebanggaan nasional? Atau justru sudah berubah jadi beban strategis bagi masa depan bangsa? Tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa like,
share, dan subscribe untuk terus ikuti analisa kritis kami tentang arah kebijakan ekonomi dan politik Indonesia. Untuk Indonesia menjadi lebih baik.